Saga transfer Kylian Mbappe kembali mencuat setelah tersiar kabar sang pemain enggan memperpanjang kontraknya di PSG. Kabar itu pertama kali disampaikan oleh pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano. Fabrizio melalui akun Twitternya pada 13 Juni mengungkapkan bahwa Mbappe tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan habis pada Juni 2024. Hal itu diklaim sudah disampaikan pada pihak PSG sejak Juli tahun 2022. Hal tersebut membuat PSG bersiap-siap untuk melepas Mbappe musim panas ini. Pasalnya, jika tidak dilepas musim panas ini, Mbappe akan pergi musim depan secara gratis yang mana itu merugikan PSG. Alhasil Madrid yang sudah dari tahun 2021 berniat mendatangkan Mbappe, bersiap menampung sang pemain jika Mbappe ingin hengkang musim panas ini. Terlebih, Madrid baru saja kehilangan striker andalan Karim Benzema yang memutuskan hengkang ke Al Ittihad akhir musim kemarin. Madrid memang beberapa kali mencoba mendatangkan Mbappe, namun selalu menuai jalan buntu. Pertama pada musim panas 2021, kali itu Madrid menyiapkan mahar besar senilai 160 juta euro atau setara 2,5 triliun. Akan tetapi, penawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh PSG. Kedua, Madrid mencoba melakukan penawaran kembali untuk Mbappe pada musim panas 2022. Pada saat itu Madrid dan Mbappe sudah menjalin kesepakatan verbal. Madrid juga dikabarkan sangat optimis bisa mendatangkan Mbappe saat itu. Namun di detik akhir, secara mengejutkan, Mbappe memilih memperpanjang kontraknya di PSG dengan nilai kontrak yang fantastis. Saat itu dilaporkan Mbappe menerima gaji 1,1 triliun per tahunnya. Selain bayaran fantastis, PSG juga memberikan hak istimewa kepada Mbappe, yakni berupa kunci untuk menentukan laju klub di lapangan. Kunci yang didapatkan Mbappe yakni dirinya bisa menentukan pelatih serta pemain yang akan didatangkan PSG. Dan sekarang, setelah kabar Mbappe yang enggan memperpanjang kontraknya di PSG, kabar terbaru menyebut jika Mbappe meminta gaji yang tidak masuk akal di klub barunya nanti. Menurut media Marca, Mbappe meminta kontrak bernilai 240 juta euro atau setara 3,9 triliun rupiah. Hal itu membuat Madrid merasa tidak mungkin mendatangkan Mbappe musim panas ini. Madrid menilai permintaan Mbappe itu berlebihan. Dan dikabarkan, Madrid hanya bisa menunggu hingga kontrak sang pemain habis di PSG pada musim panas 2024, yang mana dia bisa didatangkan secara gratis. Oke lah ya, jadi Mbappe musim ini gagal lagi ke Madrid. Kita lupakan saja tentang Kylian Mbappe. Masih banyak striker muda dan hebat di luar sana. Salah satu nama yang menjadi opsi untuk mengisi pos striker Madrid musim depan adalah Gonçalo Ramos, striker asal Portugal yang kini bermain untuk Benfica. Di usianya yang baru 21 tahun, Ramos sudah menarik klub top Eropa untuk merekrutnya. Salah satunya Manchester United. Namanya mungkin asing terdengar di telinga pecinta sepak bola. Wajar saja, Ramos baru dipromosikan oleh Benfica ke tim utama pada musim 2021-2022. Setelah ia tampil menjanjikan bersama tim Benfica B, di mana ia berhasil mencetak 15 gol dan 6 assist dari 37 penampilannya. Pada musim pertamanya di tim utama Benfica, Ramos memang belum sepenuhnya bermain reguler, karena saat itu Benfica juga memiliki striker tajam Darwin Núñez. Namun Ramos tampil dalam 46 pertandingan di semua ajang bersama Benfica dan berhasil mencetak 8 gol serta 4 assist, termasuk gol perdananya di Liga Champions yang ditorehkannya ke gawang Liverpool. Barulah musim kemarin yakni musim 2022-2023, Ramos menjadi pilihan utama Benfica untuk mengisi pos striker. Ia berhasil mencetak hat-trick pertamanya pada 2 Agustus 2022 dalam kemenangan 4-1 Benfica atas Midtjylland di babak playoff Liga Champions. Di Liga, ia berhasil mencetak 19 gol dan 7 assist yang menempatkannya di urutan kedua top skor Liga Portugal. Dan di akhir musim, Benfica berhasil meraih juara Liga Portugal untuk yang ke-38 kalinya. Total di semua ajang kompetisi, Ramos berhasil mencetak 27 gol dan 12 assist dari 47 penampilannya. Tak hanya hebat di level klub, Ramos juga bersinar bersama timnas Portugal. Saat masih membela timnas Portugal Under 21, dia telah mencetak 14 gol dari 18 penampilannya. Tak heran jika pelatih timnas senior Portugal pada saat itu Fernando Santos memanggilnya ke timnas senior.
Santos memasukkannya ke dalam skuad Portugal untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Ia menjalani debut di timnas senior saat Portugal menghadapi Nigeria dalam laga persahabatan. Di laga tersebut, Ramos mencetak gol ketiga Portugal dalam kemenangan 4-0 atas Nigeria. Tak hanya itu, dia juga memberikan assist untuk gol keempat yang dicetak oleh Joao Mario. Satu hal yang tidak mungkin dilupakannya saat Piala Dunia 2022 adalah hat-trick-nya ke gawang Swiss. Pada 6 Desember 2022, secara mengejutkan, tim Fernando Santos menurunkan Gonçalo Ramos sebagai starter dan membangkut cadangkan Cristiano Ronaldo dalam laga 16 besar Piala Dunia 2022 melawan Swiss. Pada pertandingan tersebut, secara luar biasa, dia mencetak hat-trick dan memberikan satu assist dalam kemenangan 6-1 Portugal atas Swiss dan berhasil membawa Portugal lolos ke perempat final. Ramos menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick di fase knockout dalam sejarah Piala Dunia setelah Thomas Kurhevy pada 1990. Ramos juga menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick dalam pertandingan pertamanya di Piala Dunia sebagai starter setelah Miroslav Klose melakukannya pada tahun 2002. Dengan 3 gol dan memberikan 1 assist di laga tersebut, Ramos juga menjadi pemain pertama yang terlibat dalam terciptanya 4 gol dalam sebuah laga Piala Dunia setelah yang dilakukan bintang Rusia Oleg Salenko pada 1994 saat melawan Kamerun. Bagaimana Madridista? Masih berharap Madrid mendatangkan Mbappe atau melupakan Mbappe untuk merekrut bintang muda Portugal Gonçalo Ramos? Kita lihat saja nanti ya. Terima kasih sudah menonton. Hala Madrid.